Dewan Juri yang terhormat, di sini saya memiliki beberapa sanggahan untuk menanggapi mosi pada perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, semua anak punya personalitas yang berbeda-beda. Mereka tidak bisa dinilai dengan cara yang sama. Bahkan apa yang menurut orang salah belum tentu salah di mata anak itu dan orang tua itu. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mekanisme yang diberikan oleh pemerintah pun tidak relevan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah hal ini justru memerlukan penjagaan yang tepat dan juga pas? Sedangkan pemerintah Indonesia saja masih banyak yang belum bisa dibenahi. Dewan Juri yang terhormat, banyak hal yang lebih penting. Contohnya, mereka lebih baik membenahi sistem pendidikan Indonesia yang sudah jelas permasalahannya ada di depan mata, dibandingkan mereka membenahi urusan yang termasuk urusan pribadi antara rumah tangga. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, bukan masalah ilmiah, melainkan hubungan emosional antara orang tua dan anak. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro tadi mengatakan bahwasannya ini bisa dinilai secara ilmiah, tapi tidak bisa. Dewan Juri yang terhormat, ini tidak bisa dinilai secara ilmiah karena hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan emosional. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang keempat, masalah orang tua dan anak merupakan hal pribadi dan berhubungan dengan sanggahan saya sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, bahkan tim kontra sendiri mengatakan bahwasannya lingkungan sekolahnya akan sangat berpengaruh pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami mengatakan bahwasannya lingkungan apa yang sudah diajarkan pada orang tua sebelumnya itu tidak menjamin anak akan sukses pada kedepannya, dan itu tidak menjamin kesejahteraan anak kedepannya, karena pada saat mereka sudah bertumbuh, mereka akan bertemu orang-orang baru yang akan lebih menentukan kepribadian dan karakter mereka. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam satu skor. Dewan Juri yang terhormat, pada zaman ini, anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki cara tanggap yang berbeda pula, antara satu sama lain. Namun tidak jarang juga banyak anak yang memiliki gangguan pada mentalnya, hingga menyebabkan stres dan dijauhi oleh lingkungannya. Dewan Juri yang terhormat, bahkan masalah ini sendiri bisa ada karena adanya perbedaan pola didik orang tua terhadap anaknya, adanya perbedaan lingkungan yang mereka miliki dari kecil hingga dewasa, dan adanya perbedaan pola pikir di antara anak itu karena mereka juga bertemu teman-teman yang berbeda antara teman yang lainnya. Mari kita karakterisasikan terlebih dahulu hal-hal yang masuk dalam perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, orang tua. Orang tua memang orang yang secara negara dan agama sudah disahkan pernikahannya, yang berarti mereka sudah siap menjadi pedoman dan contoh bagi anak-anak. Sedangkan anak-anak sendiri merupakan seseorang yang masih ada di tahap labil dan masih memerlukan bimbingan dari orang tua yang lebih tua. Di sini adalah masa-masa bermain dan bertumbuh kembang yang memang harus dijaga. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, pemerintah sendiri hanya sebatas mengetahui pernikahan ini memang sah dan tepat secara negara dan agama. Dewan Juri yang terhormat, yang berarti pemerintah memang memegang kekuasaan penting. Mereka juga perlu mendata orang-orang yang sudah menikah, orang tua mana saja yang memang memiliki anak, tapi mereka juga tidak boleh mencampuri urusan ini secara dalam. Dewan Juri yang terhormat, apabila memang mereka juga ingin memasuki dunia ini karena ingin mengambil hal positifnya, tapi itu tidak bisa dinilai secara rata untuk semua keluarga dan orang tua. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, untuk menanggapi permasalahan ini tentu kami memiliki mekanisme, yaitu yang pertama, kami ingin mengadakan penyuluhan daripada tes yang diwajibkan oleh pemerintah. Kenapa? Agar calon-calon orang tua yang bahkan belum menikah tapi sudah memasuki usia mantap, agar mereka juga teredukasi. Dan kami ingin penyuluhan ini terjadi secara offline agar lebih terjangkau, lebih terdata, dan juga lebih bisa diketahui bagaimana tahap satu dan lainnya. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, pemerintah juga lebih baik untuk mengkhususkan edukasi ini pada orang. Pemerintah juga lebih baik untuk mengkhususkan sebuah edukasi baru kepada orang tua yang memang akan menjadi orang tua dalam jangka waktu beberapa bulan, misalnya 3-6 bulan, agar lebih terjangkau dan bisa ditinjau tanpa waktu yang lama. Dewan Juri yang terhormat, karena kita tidak bisa mengetahui orang tua ini dikhususkan dan diwajibkan untuk mengikuti tes ini, tapi kita tidak tahu mereka ini harus apakah mereka memang ingin memiliki anak, apakah mereka akan memiliki anak dalam 3 bulan atau 6 bulan, dan itu semua akan sia-sia apabila kita terlalu lama memberikan edukasinya. Jadi lebih baik pemerintah memiliki edukasi baru dan diberikan pada orang tua yang memang sudah dalam waktu dekat akan menjadi orang tua. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, jika tim kontra mengatakan bahwasanya orang tua ini memang sudah layak memiliki anak, lalu apakah semua ini hanya tentang lingkungan orang tua dan anak? Saat mereka tumbuh dewasa pun anak-anak akan memiliki lingkungan yang baru seperti sekolah, saudara, anak tersebut, dan bagaimana lingkungan bermainnya. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian
dari segi pendidikan juga itu akan sangat berpengaruh Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kenapa pemerintah malah mengkhususkan ini kepada orang tua dan lingkungan keluarga yang bahwasanya sebenarnya pemerintah ini punya beberapa hal yang lebih penting untuk diurus di Dewan Juri yang terhormat. Jika tes ini rata-rata orang yang sudah mampu juga secara finansial, apakah saat anak itu tumbuh dewasa mereka akan menyempatkan waktunya untuk anak tersebut Dewan Juri yang terhormat? Ini bukan tentang ujian, tapi ini tentang bagaimana konsistensi orang tua kepada anaknya sampai dewasa nanti Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat di sini dari mekanisme dan tujuannya sudah saya sebutkan tadi, maka saya memiliki beberapa argumen. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, tidak semua orang tua memiliki penghasilan yang sama, tidak semua orang tua memiliki fasilitas yang sama, sehingga cara mereka mendidik dan cara mereka mengajarkan anaknya jelas berbeda. Ada anak-anak yang memang dari kecil sudah diajarkan untuk tegas, bahkan ada juga yang dididik dengan lembut. Tapi apa hal itu menjamin untuk dijadikan patokan bagi semua orang tua? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, orang tua dan anak adalah hal yang privasi. Orang awam tidak bisa menilai orang dengan pola pikir kita sendiri. Kita tidak bisa menghakimi mereka bahwasannya, oh kamu harus mendidik secara lembut, oh kamu harus mendidik secara tegas. Itu tidak bisa Dewan Juri yang terhormat. Karena itu bukan tentang apa yang benar bagi kita, tapi itu bagi apa yang benar bagi diri masing-masing. Dan itu tergantung pada kenyamanan diri anaknya masing-masing Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat di sini yang kedua, Dewan Juri yang terhormat kami ingin menekankan bahwasannya dalam tes ini pasti pemerintah akan lebih menspesialkan bagi orang-orang yang mungkin finansialnya memang sudah bagus, ya kan? Finansialnya sudah bagus dan mereka juga sudah memiliki fasilitas yang bagus. Tapi itu tidak menjamin bahwa anak itu akan sukses Dewan Juri yang terhormat. Itu malah bisa menjadi anak itu malah kesepian nantinya Dewan Juri yang terhormat. Dan itu tidak bisa menjamin bahwa anak itu akan sukses di dunia di masa depannya Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, saya yakin dengan argumen dan mekanisme yang sudah saya jelaskan, saya berhak saya sebagai tim kontra berhak dimenangkan Dewan Juri yang terhormat. Karena saya tahu bahwa kami tim kontra dan pro memiliki tujuan yang sama agar anak-anak punya masa depan yang baik. Tapi kami yakin mekanisme dan tujuan kami akan lebih jelas. Terima kasih.